Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semuanya apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap menyimak materi yang sangat keren, sangat dalam, dan sangat penting ini. Wah, kalau dibahas sampai tuntas, materi ini benar-benar luas banget loh. Jadi siapkan catatan kalian, siapkan kopi atau minuman favorit kalian, karena kita akan menyelami dunia ekonomi syariah dari akarnya sampai ke ujung rantingnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifki Wijaya Nasution dengan NIM 24032117 yang dimana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari MK Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Wahyu Isnanda Nasution, SSTMP. Nah, video ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi syariah yang dimana terdapat 5 hal bagian utama yang harus kita bahas, yaitu pengertian ekonomi syariah, definisi ekonomi syariah, dasar hukum, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup. Jadi yang pertama kita bahas yaitu pengertian dan definisinya dulu. Mari kita langsung pelajari. Karena sebagai mahasiswa, saya dulu juga sempat bingung loh. Dulu saya berpikir ekonomi itu akan ekonomi saja. Hitung-hitungan untung rugi, permintaan dan penawaran. Lalu apa bedanya sih kalau ditambah kata syariah? Apakah bedanya cuma ada kalimat bismillah di awal transaksi saja? Atau bedanya cuma tidak makan daging babi dan tidak minum alkohol? Ternyata setelah saya dalami, setelah saya baca buku-buku para ahli, dan setelah saya diskusi sama teman-teman dan dosen-dosen saya juga di kampus, ternyata bedanya itu luar biasa besarnya loh, sampai ke akar-akarnya. Nah, di sesi pertama ini kita akan bahas tuntas soal pengertian dan definisi ekonomi syariah. Mari kita beda kata demi kata dulu ya. Biar nggak ada yang terlewat, kata ekonomi seperti yang kita pelajari di pengantar ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, gabungan dari kata oikos yang artinya rumah tangga atau tempat tinggal, dan nomos yang artinya aturan, hukum, atau manajemen. Jadi secara harfiah, ekonomi itu adalah manajemen rumah tangga kalau kita hubungkan dengan kehidupan nyata. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola segala sumber daya yang ada yang jumlahnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Itu definisi dasar yang kita dapat dari buku-buku ekonomi konvensional kan. Nah, sekarang kita tambahkan kata kuncinya syariah. Kata syariah sendiri berasal dari bahasa Arab. Kalau kita telusuri asal katanya, artinya adalah jalan yang lurus atau jalan menuju sumber air. Di zaman dulu, sumber air itu adalah nyawa kehidupan, tempat berkumpul, tempat mendapatkan kehidupan. Jadi, syariah itu dimaknai sebagai jalan hidup yang lurus, jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang jika kita jalani akan membawa kita pada kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau kita gabungkan kedua kata ini, maka ekonomi syariah secara bahasa adalah aturan atau cara mengelola rumah tangga, kehidupan ekonomi yang berpedoman pada jalan lurus yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi teman-teman, definisi ini kalau cuma sampai di situ saja masih terlalu sederhana. Mari kita masuk ke definisi secara istilah dan definisi menurut para ahli, supaya kita benar-benar paham intisarinya. Ada banyak sekali loh definisi yang dikemukakan oleh para ulama, para ekonomi muslim, dan para akademisi, dan percayalah, meskipun kalimatnya berbeda-beda, tapi intinya semua mengarah ke satu tujuan yang sama. Misalnya, ada seorang ahli bernama M. Abdul Manan.
Beliau mendefinisikan ekonomi syariah sebagai sekumpulan prinsip dan aturan hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, mulai dari acara memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, hingga mendistribusikan harta kekayaan. Nah, lihat kan, definisi ini sangat lengkap, mencakup seluruh siklus hidup harta. Lalu ada lagi definisi dari seorang ekonomi besar bernama Umer Capra. Beliau bilang bahwa ekonomi syariah itu bukan sekedar ilmu, tapi sebuah sistem yang bertujuan untuk memelihara keadilan sosial, memastikan kebahagiaan manusia, dan menjaga kesejahteraan semua makhluk, bukan hanya segelintir orang saja. Kalau saya sampaikan definisi versi saya sendiri sebagai mahasiswa yang sedang belajar, saya akan mendefinisikan ekonomi syariah itu seperti, menurut saya, ekonomi syariah adalah ilmu dan sistem yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berlandaskan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, serta terbebas dari segala larangan dan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Coba bayangkan bedanya teman-teman dengan ekonomi konvensional. Di ekonomi konvensional tujuannya sangat jelas. Manusia dianggap makhluk rasional yang selalu ingin memaksimalkan keuntungan. Pokoknya, untuk sebesar-besarnya itu tujuan akhirnya, tapi di ekonomi syariah tujuannya bukan cuma untung materi, tapi untung di dua alam. Di sini manusia tidak dianggap sekedar makhluk ekonomi, tapi makhluk ekonomi sekaligus makhluk sosial dan makhluk religius. Jadi, saat kita mau berbisnis, mau berdagang, mau bekerja, kita tidak cuma bertanya, apakah ini menguntungkan? Tapi kita juga wajib bertanya, apakah cara saya mendapatkannya benar? Apakah barangnya halal? Apakah saya merugikan orang lain? Apakah Allah ridho dengan cara ini? Ini yang membuat definisi ekonomi syariah itu sangat luas dan sangat indah. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta itu penting, tapi cara mendapatkannya jauh lebih penting. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kita boleh kaya, kita boleh sukses, tapi tidak boleh kaya dengan cara menginjak orang lain, tidak boleh kaya dengan menipu, tidak boleh kaya dengan memakan harta orang lain secara batil dan johir. Jadi, kalau ada yang bertanya lagi nanti, apa sih ekonomi syariah itu? Jawabannya sih simple banget sih kawan-kawan. Ekonomi itu syariah itu adalah ekonomi yang beretika, bermoral, dan berketuhanan. Ia mengatur segala urusan uang dan harta kita supaya tidak bawa petaka, tapi membawa berkah dan bermanfaat bagi semua orang. Bahkan ekonomi syariah ini tidak cuma untuk umat Islam loh. Prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan itu prinsip universal yang cocok untuk siapa saja, dari agama apapun, suku apapun. Jadi, definisi yang paling lengkap dan tepat menurut saya adalah sistem ekonomi yang menjembatani kepentingan duniawi dengan kepentingan akhirat, di mana segala aktivitasnya diatur oleh syariat Islam demi kemaslahatan semesta alam. Keren kan teman-teman? Kita lanjut ke bagian yang lebih seru lagi nih, soal dasar hukumnya. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bab yang selanjutnya, yang paling krusial, paling kuat, dan paling menjadi pondasi bangunan ekonomi syariah ini berdiri kokoh, yaitu dasar hukum ekonomi syariah. Kalau kita ibaratkan, ekonomi syariah itu sebuah bangunan gedung pencakar langit, maka dasar hukum inilah pondasinya, atau sebagai pondasinya. Kalau pondasinya lemah, ya gedungnya bakal goyang atau roboh. Tapi ekonomi syariah ini pondasinya nggak main-main loh teman-teman. Sudah ada sejak 14 abad yang lalu dan diperkuat lagi oleh peraturan negara kita sampai hari ini. Sebagai mahasiswa yang juga belajar hukum ekonomi,
Saya sangat kagum melihat betapa lengkap dan rinci dasar hukum ini. Mulai dari sumber wahyu, langsung sampai undang-undang di Indonesia. Mari kita bedah satu persatu ya teman-teman. Kita bagi jadi 2 kelompok besar. Yang pertama, dasar hukum menurut syariah Islam atau sumber utama. Dan kedua, dasar hukum menurut hukum positif atau peraturan di Indonesia. Yang pertama, sumber utama hukum Islam yang paling puncak, yang paling mutlak, yang tidak senang ditawar lagi, tentu saja adalah Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang berisi firman Allah, dan tahukah kalian, ada ratusan ayat di dalam Al-Quran yang membahas masalah ekonomi, perdagangan, harta, perniagaan, hingga sosial kemasyarakatan. Ini bukti bahwa Islam itu agama yang lengkap, agama yang peduli urusan dunia juga, bukan cuma urusan akhirat saja. Coba kita ambil salah satu ayat yang paling terkenal dan menjadi landasan utama seluruh transaksi ekonomi syariah, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Di situ Allah berfirman yang artinya kurang lebih, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Coba lihat kejelasannya Allah. Allah membedakan secara tegas mana yang boleh dan mana yang dilarang. Jual beli itu halal karena ada pertukaran barang dan manfaat. Ada kerjasama. Tapi riba itu haram karena harta bertambah sendirian tanpa risiko dan merugikan orang lain. Masih banyak ayat emas lainnya, misalnya surah An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara jual dan pembeli." Wah, ayat ini keren banget loh. Intinya, ambillah harta dengan cara yang benar, lewat perdagangan yang sama-sama ridho. Tidak ada paksaan, tidak ada penipuan. Masih ada lagi ayat tentang zakat, tentang wakaf, tentang larangan menimbun harta, tentang keadilan dalam menimbang dan mengukur barang dagangan. Semuanya tertulis jelas di Al-Quran. Nah, sumber kedua adalah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu aturan dasarnya, maka sunnah itu adalah penjelasannya, contoh nyatanya, dan praktik langsung dari Rasulullah SAW. Ingat ya, sebelum menjadi Nabi, beliau itu pedagang loh teman-teman. Pedagang yang sangat sukses, sangat jujur, sampai dijuluki Al-Amin atau yang terpercaya. Jadi, segala cara beliau berdagang, cara beliau bertransaksi, apa yang beliau larang, semuanya menjadi hukum. Beliau melarang jual beli yang ada unsur penipuan, melarang jual beli yang belum jelas barangnya atau ketidakjelasan, atau bisa disebut goror, melarang perjudian atau maisir, dan melarang kerjasama padahal yang dilarang Allah. Beliau juga memberikan contoh bagaimana membagi keuntungan dalam kerjasama, bagaimana bersikap jujur saat ada cacat barang, dan bagaimana tidak membebani orang lain. Sunnah ini melengkapi Al-Quran agar kita tahu persis cara menerapkannya. Sumber yang ketiga dan keempat itu ijma ulama dan qiyas atau ijtihad. Nah, ini yang bikin ekonomi syariah itu luas dan bisa mengikuti zaman, nggak kaku. Dunia ekonomi itu berubah terus. Dulu transaksi cuma tukar barang, sekarang ada belanja online, ada saham, ada kripto, ada produk keuangan yang rumit. Nah, kalau ada hal baru yang belum ada ketentuannya jelasnya di Al-Quran dan hadis, maka para ulama berkumpul, berdiskusi, bersepakat. Itulah namanya ijma, atau menyamakan hukumnya dengan kasus yang sudah ada aturannya. Karena ada persamaan sebab, itulah namanya qiyas. Jadi, hukum ekonomi syariah itu selalu ada jawabannya untuk setiap zaman, selalu relevan. Nah, teman-teman, kita tinggal di Indonesia, negara hukum dan negara yang mengakui keberadaan
ekonomi syariah secara resmi, maka kita wajib bahas dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Ini keren banget loh teman-teman. Indonesia itu salah satu negara dengan payung hukum ekonomi syariah terlengkap di dunia. Ingat ya kawan, di dunia. Secara konstitusional, landasan terkuatnya ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Bunyinya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Wah, ini sangat syariah banget kan? Asas kekeluargaan itu artinya saling bantu, saling berbagi, tidak ada penindasan, kemakmuran bersama. Ini sangat kontra dengan sistem kapitalis dan individualis atau sosialis yang serba diatur negara. Pasal 33 ini jiwanya sama persis dengan ekonomi syariah. Kemudian masuk ke undang-undang kita. Punya banyak sekali, sebagai contoh yang saya ambil yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini hukum induk berdirinya bank syariah di Indonesia, mengatur bagaimana bank beroperasi tanpa bunga, maksudnya pakai prinsip bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Dan yang kedua, yang paling baru dan yang paling hebat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ekonomi Keuangan Syariah. Wah, ini payung hukum terbesar kita sekarang loh. Undang-undang ini menggabungkan semua aturan yang terpisah-pisah jadi satu aturan besar, mulai dari keuangan, bisnis, ekonomi real, produk halal, zakat, wakaf, sampai cara menyelesaikan sengketanya. Semuanya diatur di sini. Ini bukti seriusnya negara Indonesia mengembangkan ekonomi syariah. Beliau selesai sampai situ, kita juga punya kompilasi hukum ekonomi syariah lewat Impres nomor 1 tahun 2008. Ini buku pedoman raksasa, isinya aturan-aturan transaksi syariah dipakai oleh hakim di pengadilan agama kalau ada sengketa ekonomi. Ditambah lagi ada fatwa DSN, MUI, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, sampai Perpres tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau disebut KENEX. Jadi teman-teman, tidak ada keraguan sedikit pun. Dasar hukum ekonomi syariah itu kuat sekali loh. Kokoh, jelas, dan sah secara agama maupun negara. Kita tidak sedang mempelajari sesuatu yang abal-abal. Kita sedang mempelajari sistem yang fondasinya dari langit dan aturan pelaksanaannya di bumi Indonesia sudah sangat lengkap. Mantap kan teman-teman? Sekarang kita pergi ke bagian selanjutnya, yaitu tujuannya. Nah, sampai di bagian ini kita sudah tahu apa itu pengertiannya dan apa itu dasarnya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus buat apa sih sistem ini dibuat? Apa tujuannya? Kenapa harus ribet-ribet pakai aturan syariah sih? Kalau ekonomi konvensional saja sudah bisa bikin orang kaya. Ini nih yang sering jadi perdebatan seru di kelas-kelas ekonomi saya. Banyak teman-teman bertanya, kalau tujuannya sama-sama mencari uang, apa bedanya sih tujuannya? Nah, jawabannya ada di sini. Di bagian tujuan ekonomi syariah ini, kalau kalian paham bagian ini, saya jamin dong, kalian bakal jatuh cinta sama sistem ini karena tujuannya sangat mulia, sangat indah, dan sangat manusiawi. Coba kita bandingkan dulu dengan tujuan ekonomi konvensional supaya lebih jelas. Tujuan ekonomi konvensional itu fokusnya ada pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan produk, peningkatan pendapatan per kapita, dan efisiensi produksi. Intinya, ekonomi tumbuh, angka naik, keuntungan maksimal. Tapi masalahnya, walaupun angkanya naik, kenyataannya kemiskinan masih ada. Kesenjangan makin lebar, krisis ekonomi sering terjadi. Kriminalitas karena ekonomi makin banyak. Dan kerusakan lingkungan parah banget. Nah, disinilah letak peran ekonomi syariah. Tujuannya jauh lebih luas dan lebih dalam. Menurut para ahli dan pemahaman saya sebagai mahasiswa,
Tujuan ekonomi syariah itu bisa kita bagi menjadi beberapa poin besar yang saling berkaitan, mulai dari tujuan individu, tujuan masyarakat, sampai tujuan hubungan dengan Tuhan. Mari kita bahas satu persatu dengan seru ya teman-teman. Poin pertama, mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan. Ini adalah tujuan nomor satu dan paling utama. Keadilan di sini bukan sekadar sama rata, tapi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan mencegah penumpukan kekayaan di satu pihak saja. Dalam ekonomi syariah, kesenjangan ekonomi itu dianggap penyakit sosial yang harus diobati. Islam mengajarkan bahwa kekayaan itu seharusnya beredar dan berputar di seluruh lapisan masyarakat. Jangan cuma berputar di kalangan orang yang kaya itu saja sih. Makanya ada instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yaitu alat transfer kekayaan dari yang berlebih ke yang kurang, supaya keseimbangan terjaga. Tidak boleh ada transaksi yang merugikan salah satu pihak. Tidak boleh ada harga dimainkan supaya orang menderita. Tidak boleh ada eksploitasi buruh. Intinya, jangan sampai ada yang terlalu kaya raya di sebelah orang yang kelaparan. Itu tujuan besar ekonomi syariah. Poin kedua, mencapai kesejahteraan hidup yang layak atau al-falah. Kata al-falah ini artinya sukses sejati, beruntung, bahagia. Apa sih itu kesejahteraan menurut ekonomi syariah? Bukan punya uang triliunan, bukan pula punya mobil dan rumah sebanyak-banyaknya. Kesejahteraan itu ketika kebutuhan dasar manusia terpenuhi, ada makanan, ada minuman, ada pakaian, ada tempat tinggal, dan pendidikan, dan kesehatan. Kalau kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, itu sudah disebut kesejahteraan. Ekonomi syariah bertujuan agar setiap warga negara, setiap individu dalam masyarakat terjamin kebutuhan dasarnya. Negara dan masyarakat punya tanggung jawab memastikan tidak ada warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Harta itu alat, sarana, jembatan untuk mencapai kehidupan yang baik, bukan tujuan akhir. Jadi, tujuan sistem ini mengelola sumber daya alam dan manusia sebaik mungkin agar semua orang bisa menikmatinya secara wajar, tidak boros, tidak serakah. Poin yang ketiga, menjaga kelestarian alam dan sumber daya. Wah, ini poin yang sekarang lagi tren banget, yaitu ekonomi hijau atau peduli lingkungan. Padahal ekonomi syariah sudah mengajarkan ini dari dulu banget. Tujuannya adalah mengajarkan manusia sebagai khalifah di bumi untuk tidak merusak bumi, apa yang ada. Semua kekayaan alam ini milik Allah, manusia cuma pemakai dan pengelola. Maka dilarang berbuat kerusakan, dilarang boros, disebut israf. Dilarang menimbun barang langka supaya harga naik. Dilarang merusak tanah dan air demi keuntungan bisnis. Tujuannya supaya bumi ini tetap baik, tetap asri, dan bisa dinikmati oleh generasi kita, anak cucu kita nanti. Ekonomi syariah itu sangat peduli keberlanjutan hidup loh. Selanjutnya poin keempat, membangun persaudaraan dan kemitraan. Coba lihat sistem bagi hasil yang jadi ciri khas ekonomi syariah. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengelola usaha itu bukan majikan dan budak. Kalau untung dibagi, kalau rugi sama-sama menanggung. Ini membangun rasa persaudaraan, rasa senasib, sepenanggungan. Tidak ada hubungan pemerasan di mana orang kaya meminjamkan uang lalu dapat untung pasti lewat bunga, sementara yang berutang menanggung semua risiko. Tujuannya menciptakan masyarakat yang saling tolong-menolong, saling bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Poin yang kelima, menghapus praktik ekonomi yang menjolimi dan merusak. Tujuannya membuang jauh-jauh sistem yang bikin rusak ekonomi, seperti riba, perjudian, penipuan, barang haram, dan ketidakjelasan
Kita lihat sejarahnya. Krisis global 2008 kemarin itu gara-gara utang berbunga tinggi dan transaksi tidak jelas. Nah, ekonomi syariah tujuannya menghapus akar masalah itu, supaya ekonomi itu stabil, aman, dan tidak gampang krisis. Dan poin yang paling tinggi nih kawan-kawan, sebagai sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini puncak segalanya teman-teman. Ini yang paling membedakan setiap rupiah yang kita cari dengan cara yang halal, setiap transaksi jujur yang kita lakukan, setiap zakat yang kita keluarkan, nilainya sama dengan sholat, sama dengan puasa. Mencari rezeki yang halal itu wajib, dan cara mencarinya adalah ibadah. Jadi tujuan hakiki kita berbisnis, bekerja, berusaha bukan cuma biar hidup enak, tapi biar dapat ridho Allah, biar selamat di akhirat dan dunia. Wah, panjang sekali ya penjelasannya teman-teman. Tapi memang begitulah luasnya tujuan ekonomi syariah. Intinya, tujuannya bukan sekadar uang banyak, tapi uang yang berkah, masyarakat yang adil, alam yang terjaga, dan diri yang selamat dunia dan akhirat. Indah banget kan tujuannya teman-teman. Kita masuk ke bab terakhir pembahasan utama kita nih, soal ruang lingkup ya teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian 5, yaitu ruang lingkup. Ekonomi syariah. Ini bagian yang sering banget disalahpahami sama orang banyak. Banyak orang bilang, ekonomi syariah itu ya cuman urusan bank syariah sama zakat doang kan. Atau ada yang bilang ekonomi syariah itu cuman buat urusan jual beli daging halal sama kosmetik halal aja ya. Dalam hati gua, aduh. Kalau ada yang bilang begitu, berarti pemahamannya masih sempit. Nah, di bagian ini saya membuktikan ke kalian sebagai mahasiswa yang telah mempelajari ini secara mendalam, bahwa ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luar biasa luasnya, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau kita ambil buku-buku teori ekonomi syariah, ruang lingkupnya itu dibagi menjadi beberapa bagian besar yang saling terhubung. Mari kita bedah satu persatu biar jelas. Poin pertama, ruang lingkup teori dan pemikiran dasar. Ini pondasi ilmunya. Di sini kita membahas konsep-konsep besar dalam Islam tentang ekonomi syariah. Misalnya, konsep kepemilikan harta, bahwa pemilik mutlak itu ialah Allah Subhanahu wa taala, manusia cuma memegang amanah. Ada konsep kebutuhan manusia, mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan mewah. Ada pula pembahasan perilaku konsumen. Bagaimana kita belanja, tidak boros, tidak bermewah-mewahan, beli yang halal dan baik. Ada perilaku juga produsen. Bagaimana memproduksi barang yang bermanfaat, tidak merusak lingkungan, jujur dalam kualitas, dan juga membahas tentang mekanisme harga, persaingan usaha, dan peran negara dalam mengatur ekonomi. Jadi, ini ruang lingkup pemikirannya, cara pandangnya kita melihat ekonomi. Poin yang kedua, ruang lingkup kegiatan ekonomi real atau muamalah. Nah, ini bagian yang paling banyak kita temui sehari-hari. Ini mencakup seluruh aktivitas produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Artinya, mulai dari kita belanja gorengan di pinggir jalan, jual beli tanah, sewa rumah usaha, pertanian, usaha pabrik, perdagangan ekspor, impor, jasa transportasi, jasa pendidikan, sampai bisnis digital seperti toko online, semuanya masuk ke ruang lingkup ekonomi syariah. Asalkan cara dan barangnya halal. Di sini kita mempelajari jenis-jenis akad atau perjanjian. Ya. Ada akad jual beli, ada akad kerjasama, bagi hasil atau mudaratnya, musyahar, akad, ada akad sewa menyewa, ada akad titip menitip, ada akad wakil mewakili, dan masih banyak lagi. Intinya, semua transaksi antar usia untuk memenuhi kebutuhan hidup masuk ke sini. Poin yang ketiga, ruang lingkup keuangan dan perbankan syariah. Nah,
Ini yang paling populer dan paling berkembang pesat sekarang ini. Tapi ingat, ini hanyalah salah satu bagian saja dari keseluruhan ekonomi syariah. Di sini mencakup bagaimana pengelolaan uang, modal, dan investasi dilakukan secara syariah. Isinya ada bank syariah, pasar modal syariah atau saham syariah, suku atau obligasi syariah, reksadana syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun syariah, sampai sistem pembayaran syariah. Prinsip dasarnya di sini bebas bunga atau riba, bebas ketidakjelasan, bebas barang haram, berbasis aset nyata, dan berbagi risiko. Jadi, kalau ada orang yang bilang ekonomi syariah itu cuma bank, ya kita tinggal jawab, bank itu cuma satu bagian kecilnya saja, Pak. Atau Bu, masih banyak yang lain. Poin yang keempat, ruang lingkup ekonomi publik dan kesejahteraan sosial. Ini bagian yang sangat unik dan menjadi kekuatan utama ekonomi syariah dalam mensejahterakan rakyat. Di sini membahas peran masyarakat dan negara dalam mendistribusikan kekayaan agar merata. Bintang utamanya di sini adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bagaimana jika dikumpulkan, dikelola, dan disalurkan? Bagaimana juga wakaf uang atau tanah dimanfaatkan untuk masjid, sekolah, rumah sakit, jalan umum. Semua itu ada di sini. Juga membahas tentang pajak dalam pandangan Islam, kebijakan fiskal negara, kebijakan harga saat terjadi krisis, dan jaminan sosial bagi warga miskin. Ruang lingkup ini tujuannya memastikan tidak ada warga yang terlantar secara ekonomi. Poin yang kelima, ruang lingkup etika regulasi dan pengawasan. Ini bagian yang menjaga supaya semuanya berjalan dengan lancar atau benar. Mencakup hukum-hukum yang mengatur lembaga pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah, lembaga sertifikasi halal, aturan main bisnis, hingga sanksi bagi yang melanggar hukum ekonomi. Misalnya hukum penipuan, hukum pelanggaran janji, hukum pencurian, semuanya masuk di sini. Jadi teman-teman, kalau disimpulkan, ruang lingkup ekonomi syariah itu sangat luas dan menyeluruh dan terintegrasi. Ia mengatur hubungan manusia dengan Tuhan lewat kehalalan dan kebaikan, dan mengatur juga hubungan manusia dengan manusia lewat keadilan dan akad transaksi, mengatur hubungan manusia dengan alam lewat keselestarian dan tidak merusak, mulai dari urusan dapur rumah tangga, urusan perusahaan, sampai urusan kebijakan negara. Semuanya masuk ke dalam pembahasan ekonomi syariah. Luar biasa bukan teman-teman cakupannya? Makanya mempelajari ekonomi syariah itu rasanya tidak ada habisnya. Selalu ada hal-hal baru dan menarik untuk kita dipelajari. Selanjutnya kita bahas sejarah awal kemunculan dan perkembangan ekonomi syariah. Oh iya teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman karena saya tidak membilangkannya ini di poin awal video. Tapi nggak apa-apa teman-teman, supaya teman-teman tahu sejarah awalnya kemunculan ekonomi syariah. Sebagai mahasiswa, saya selalu percaya sama satu pepatah yang terkenal yang membilangkannya, barang siapa yang tidak mengetahui masa lalunya, maka tidak akan bisa memahami masa kini dan merencanakan masa depannya. Nah, kalimat itu sangat pas banget buat kita bahas materi sejarah ini. Kalau kita cuma tahu teorinya saja, tahu aturannya saja, tapi kita nggak tahu gimana awal mulanya sistem ekonomi syariah ini muncul, supaya pencetusnya gimana perjuangannya dari zaman ke zaman sampai akhirnya bisa ada bank syariah, asuransi syariah, dan hukum ekonomi syariah di Indonesia sekarang ini. Maka pemahaman kita itu baru separuh jalan saja. Kita harus tahu akarnya, kita harus tahu juga jejak langkahnya supaya kita makin yakin, makin bangga, dan makin paham bahwa ekonomi syariah itu bukan tren baru, bukan isu sesaat, tapi sebuah sistem yang sudah teruji waktu. Sudah ada sejak 14 abad yang lalu dan terbukti relevan sampai zaman digital seperti sekarang ini.
Banyak teman-teman saya, bahkan mungkin kalian juga sempat berpikir, loh, ekonomi syariah itu kan katanya sistem baru. Bank syariah kan baru ada di Indonesia sekitar tahun 90-an atau 2000-an. Terus kok ada sejarahnya? Nah, ini nih yang mau saya luruskan dari awal ya. Biar kita sama-sama paham. Ekonomi syariah itu sebenarnya bukan hal baru. Justru ekonomi syariah itu adalah bentuk asli ekonomi umat Islam sejak agama Islam itu turun ke bumi. Yang baru itu namanya saja, yang baru itu bentuk kelembagaannya seperti bank, asuransi, dan lain-lain. Tapi prinsip nilai, aturan main, dan cara berinteraksinya itu sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Jadi di video ini kita akan melakukan perjalanan waktu yang luar biasa seru. Kita akan menelusuri jejak sejarahnya dibagi menjadi beberapa bagian. Mulai dari periode pembentukan di zaman Rasulullah SAW, periode pengembangan di masa Khulafaur Rasyidin dan dinasti Islam, periode kemunduran dan pertemuan dengan Barat, periode kebangkitan kembali atau masa modern, sampai akhirnya kita bahas secara mendalam sejarah maksudnya dan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia sampai jadi sebesar sekarang ini. Jadi teman-teman siapkan catatan kalian, siapkan semangat kalian karena kita akan menyusuri sejarah peradaban ekonomi syariah yang sangat hebat ini. Yuk kita mulai perjalanan sejarah kita dari awal mula sekali. Oke teman-teman, kita putar waktu mundur jauh ke belakang. Sekitar tahun 600 Masehi di tanah Arab, tepatnya di kota Mekah, disinilah titik nol sejarah ekonomi syariah dimulai. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab saat itu sudah melakukan aktivitas ekonomi dan perdagangan loh. Mereka adalah bangsa pedagang yang hebat. Kota Mekah itu pusat perdagangan yang ramai. Ada jalur perdagangan besar dari Yaman sampai ke Syam. Tapi, sistem ekonomi syariah mereka saat ini masih sangat kacau, penuh ketidakadilan dan penuh praktik-praktik buruk. Apa saja yang mereka lakukan? Ada riba di mana-mana, meminjamkan uang dengan bunga berlipat ganda. Ada penipuan timbangan, menimbun barang supaya harga naik. Jual beli yang tidak jelas barangnya, perjudian, dan perdagangan barang-barang yang buruk. Hukumnya pun belum ada. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Hak orang lemah sering tidak didapatkan. Nah, muncullah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam datang bukan hanya mengubah cara ibadah manusia, tapi datang untuk mengubah seluruh tatanan hidup manusia, termasuk tatanan ekonomi. Disinilah awal mula ekonomi syariah lahir bersamaan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Kalau kita bahas sejarah ini, kita bisa bagi masa Rasulullah ini menjadi dua fase penting, fase Mekah dan fase Madinah. Pertama, fase Mekah. Selama kurang lebih 13 tahun, di masa awal kehabian ini wahyu yang turun lebih banyak menekankan pada pembinaan akhlak, keimanan, dan perubahan perilaku manusia. Di sini diletakkan pondasi dasar pemikiran ekonomi syariah. Apa sih pondasinya? Pertama, diajarkan bahwa segala kekayaan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Manusia hanya pemegang amanah. Yang kedua, diajarkan bahwa manusia wajib bekerja dan berusaha. Dilarang meminta-minta kalau masih mampu. Yang ketiga, ditanamkan nilai kejujuran, kepercayaan, dan larangan merugikan orang lain. Di masa ini juga Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan menjadi perdagangan yang hebat. Ingat ya, sebelum diangkat jadi Nabi, beliau sudah lama berdagang, bekerja sama dengan Siti Khadijah dan dengan julukan Al-Amin atau yang sangat terpercaya. Beliau mengajarkan bahwa berdagang itu bagian dari jalan mencari rezeki yang halal dan mulia. Jadi, di fase Mekah ini, aturan mainnya belum turun secara rinci, tapi karakter dan pola pikir ekonominya sudah terbentuk. Kemudian, masuk ke fase Madinah, selama kurang lebih 10 tahun. Nah, ini masih keemasan pembentukan struktur ekonomi syariah yang nyata dan lengkap. Setelah hijrah ke Madinah, umat Islam sudah punya kekuatan, punya negara, punya masyarakat yang mandiri. Maka turunlah ayat-ayat hukum ekonomi secara rinci dan lengkap. Di masa Madinah inilah payung hukum ekonomi syariah terbentuk sempurna. Apa saja kejadian bersejarah di masa ini yang jadi tonggak sejarah? Pertama, ditetapkannya larangan riba secara mutlak di akhir masa kenabian.
turunlah ayat-ayat terakhir tentang riba, surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 281, yang dengan tegas memutus rantai riba dan menyatakan perang bagi yang masih memakainya. Ini adalah revolusi ekonomi terbesar dalam sejarah, mengubah sistem utang piutang dunia saat itu. Kedua, ditetapkannya kewajiban zakat. Zakat ditetapkan sebagai rukun Islam yang ketiga, instrumen wajib pemindahan harta dari yang kaya yang ke miskin. Ini adalah sistem jaminan sosial pertama di dunia yang terstruktur, jauh sebelum negara-negara barat mengenal kesejahteraan sosial. Di Madinah ada petugas khusus pengumpul zakat, ada hitungan yang jelas, ada aturan siapa yang berhak menerimanya. Ini bukti nyata ekonomi syariah peduli pemerataan. Yang ketiga, dibentuknya pasar yang teratur dan diawasi. Rasulullah SAW mengatur pasar di Madinah. Beliau menetapkan aturan dilarang menimbun barang, dilarang memotong jalur dagang, dilarang menipu kualitas barang, dilarang tawar-menawar sebelum barang sampai di pasar. Beliau bahkan menunjuk petugas khusus yang disebut muhtasib. Tugasnya mengawasi pasar, meneliti timbangan, memastikan tidak ada kecurangan. Wah, ini konsep pengawasan pasar dan perlindungan konsumen zaman dulu banget loh. Yang keempat, dikenalkan ya berbagai akad transaksi yang sah. Di masa ini Rasulullah mengajarkan dan mempraktikkan langsung cara bertransaksi yang sah. Disinilah lahir akad-akad yang sampai sekarang kita pakai. Akad mudharabah, kerjasama bagi hasil modal dan tenaga, akad musyarakah, akad ijarah, akad wadiah, akad salam, dan lain-lain. Semua akad ini sudah ada, sudah dipraktikkan, dan sudah ada secara hukum di zaman Nabi. Jadi teman-teman, kalau ada yang tanya kapan awal sejarah ekonomi syariah dimulai, jawabannya jelas. Dimulai sejak turunnya Islam, lengkap dan sempurna aturannya di masa Rasulullah SAW di Madinah. Di masa ini, ekonomi berjalan sangat adil, makmur, dan berkah. Kemiskinan hampir tidak ada karena zakat berjalan efektif. Pedagang amanah, tidak ada penipuan, harga stabil. Ini adalah gambaran ideal ekonomi syariah yang sesungguhnya. Wah, hebat banget ini. Kan sejarah awalnya. Kita lanjut ke masa kejayaan berikutnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, sejarah ekonomi syariah tidak berhenti begitu saja. Justru di masa-masa selanjutnya, sistem ini semakin dikembangkan, semakin diperluas, dan semakin disempurnakan penerapannya. Kita masuk ke periode kedua sejarah kita, yaitu masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Umayyah sampai dinasti Abbasiyah. Ini disebut masa keemasan peradaban Islam, di mana ekonomi syariah tidak cuma jadi praktik, tapi mulai tumbuh jadi ilmu pengetahuan yang dipelajari, ditulis, dan dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan besar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di masa ini prinsip-prinsip ekonomi yang diletakkan Nabi tetap dijaga ketat, bahkan diperkuat pelaksanaannya. Contoh paling hebat ada di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas, sangat adil, dan sangat peduli ekonomi rakyat. Apa saja warisan sejarah ekonomi dari masa Umar bin Khattab? Ini yang sangat terkenal. Pertama, beliau membentuk lembaga Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Itu adalah lembaga keuangan negara atau perbendaharaan negara pertama di dunia. Di sini dikumpulkan segala pemasukan negara, zakat, pajak tanah, ghanimah, rampasan, dan lain-lain. Kemudian dikelola secara profesional dan disalurkan untuk kepentingan rakyat. Membangun jalan, jembatan, masjid, membantu fakir miskin, sampai memberi jaminan sosial bagi anak yatim dan lansia. Di masa Umar ini, zakat dikelola sangat rapi sampai dicatat dalam sejarah bahwa petugas zakat kesulitan mencari orang miskin untuk menerima zakat karena semua rakyat sudah hidup sejahtera. Bahkan Umar sampai membuat sistem pencatatan penduduk dan pembagian gaji pegawai negara secara tertulis, yang jadi cikal bakal administrasi negara modern. Selain itu, Umar juga membuat kebijakan ekonomi yang sangat cerdas.
Beliau melarang pemimpin negara memiliki tanah pertanian yang luas supaya tidak terjadi penumpukan kekayaan. Beliau juga menetapkan aturan bahwa tanah hasil penaklukan tetap milik rakyat setempat, tidak dibagi-bagi ke tentara supaya produksi ekonomi tetap berjalan. Ini bukti pemikiran ekonomi makro yang sangat brilian di zaman itu. Kemudian sejarah berlanjut ke masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Di masa ini wilayah kekuasaan Islam sangat luas sekali, membentang dari Spanyol di barat sampai ke India di timur. Perdagangan internasional sangat ramai. Ekonomi sangat tumbuh pesat. Di sinilah terjadi perkembangan besar dalam ilmu ekonomi. Di masa ini lahir para tokoh besar, ulama-ulama yang tidak cuma ahli agama, tapi cuma ahli ekonomi, ahli sosial, pemikir hebat yang tulisan-tulisannya sampai sekarang masih jadi rujukan dunia. Kalian wajib tahu nama-nama ini karena mereka adalah bapak-bapak ilmu ekonomi syariah. Ada Imam Abu Yusuf, murid Imam Hanafi. Beliau menulis buku berjudul Kitab Al-Kharaj. Buku ini isinya tentang kebijakan pajak, pengelolaan negara, hubungan negara dan rakyat, sangat lengkap. Ada Imam Al-Ghazali. Beliau menulis tentang etika bisnis, peran negara dan tujuan ekonomi. Ada Ibnu Tamiyah. Beliau menulis pemikiran tentang mekanisme harga, pasar, dan kebijakan ekonomi negara. Ada Ibnu Khaldun. Wah, nama ini sangat terkenal. Beliau dianggap oleh dunia barat pun sebagai bapak sosiologi dan ekonomi. Dalam bukunya yang sangat terkenal Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas teori pembangunan ekonomi, teori nilai barang, pembagian kerja, fungsi negara, siklus ekonomi negara. Semuanya beliau bahas ratusan tahun sebelum ahli ekonomi barat seperti Adam Smith menulis teorinya. Di masa ini juga praktik ekonomi syariah makin canggih. Sudah dikenal sistem cek atau surat berharga. Karena pedagang berjalan jauh membawa uang berat dan berisiko hilang, maka dibuatlah surat perintah bayar. Sistem perbankan sederhana pun sudah ada dalam bentuk jasa penitipan dan pengiriman uang. Akad-akad transaksi dikembangkan lagi untuk menyesuaikan kebutuhan perdagangan jarak jauh, tapi tetap tidak dikeluarkan dari aturan syariah. Jadi, intinya di periode sejarah ini, ekonomi syariah mengalami masa keemasan. Dari sekadar aturan agama tumbuh menjadi sistem negara, sistem keuangan, dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Peradaban Islam makmur, kaya raya, dan jadi pusat ekonomi dunia saat ini. Sungguh sejarah yang membanggakan ya teman-teman. Tapi perjalanan sejarah itu naik turunkan. Ada masa jaya, ada masa sulit. Nah, kita masuk ke bab sejarah yang agak kembang tapi sangat penting untuk diketahui ya, yaitu periode kemunduran pertemuan dengan sistem barat. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya dalam sejarah panjang ini, yaitu periode kemunduran penjajahan dan pertemuan dengan sistem ekonomi barat. Ini periode yang panjang, berlangsung dari sekitar abad ke-13 sampai abad ke-19 Masehi. Kenapa saya sebut periode kemunduran? Karena di masa ini kekuasaan khalifah Islam mulai melemah, terpecah belah, dan akhirnya banyak wilayah Islam yang jatuh ke tangan bangsa-bangsa Eropa yang saat itu sedang bangkit kekuasaannya. Kita tahu sejarahnya. Bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra lalu menjajah hampir seluruh negara-negara Muslim. Indonesia dijajah Belanda, India dijajah Inggris, negara-negara Arab dijajah Prancis dan Inggris, dan lain-lain. Nah, dampak penjajahan ini sangat besar sekali terhadap sejarah perkembangan ekonomi syariah. Sistem ekonomi yang sudah maju dan mapan di wilayah Islam itu diganti paksa oleh sistem ekonomi barat yang dibawa oleh penjajah. Apa yang terjadi saat itu? Penjajah membawa masuk sistem ekonomi kapitalis, sistem upah buruh, sistem utang berbunga atau riba, dan aturan dagang mereka sendiri. Lembaga-lembaga keuangan Islam seperti Baitul Mal ditutup atau fungsinya dihilangkan. Pasar-pasar tradisional yang diatur syariah diubah sesuai aturan penjajah. Hukum Islam termasuk hukum ekonomi mulai disisihkan, dianggap kuno atau tidak relevan, dan diganti dengan hukum perdata barat. Akibatnya, praktik ekonomi syariah perlahan-lahan menghilang dari ruang publik.
hilang dari pemerintahan, dan hanya bertahan di tingkat masyarakat kecil saja. Hukum ekonomi Islam hanya dipelajari di pesantren atau sekolah agama, tapi tidak diterapkan dalam sistem negara atau sistem ekonomi resmi. Di masa ini pun pemikiran ekonomi Islam sempat mati suri. Tidak banyak tulisan baru, tidak ada pengembangan sistem baru karena masyarakat Islam sedang berjuang keras untuk mempertahankan diri dan berjuang meraih kemerdekaan. Tapi, di balik masa sulit ini, ada sisi penting dalam sejarah. Pertemuan masyarakat Islam dengan sistem ekonomi barat ini justru memunculkan kesadaran baru. Para pemikir Islam yang belajar ke barat melihat sistem ekonomi mereka, melihat kelebihan dan kekurangannya, lalu membandingkan dengan ajaran Islam. Mereka melihat bahwa sistem barat itu maju teknologinya, maju organisasinya, tapi banyak masalahnya. Kesenjangan lebar, krisis ekonomi sering terjadi, materialistis, dan tidak punya nilai agama. Dari sinilah muncul benih-benih keinginan untuk membangkitkan kembali ekonomi Islam, menyesuaikannya dengan kemajuan zaman, tapi tetap memegang teguh nilai syariah. Muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka mulai menulis kembali tentang pentingnya kembali ke ajaran Islam, termasuk dalam urusan ekonomi untuk memajukan umat. Mereka menegaskan bahwa Islam punya sistem ekonomi sendiri yang lebih baik dari sistem barat. Inilah cikal bakal kebangkitan ekonomi syariah di zaman modern nanti. Jadi, masa kemunduran ini sebenarnya di masa istirahat sejenak sebelum bangkit kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Lanjut ke periode kebangkitan kembali ekonomi syariah modern. Nah, sekarang kita masuk ke bab sejarah yang paling dekat sama kita dan yang membentuk ekonomi syariah seperti yang kita kenal sekarang, yaitu periode kebangkitan kembali atau era modern. Periode ini dimulai sekitar pertengahan abad ke-20 setelah banyak negara Islam merdeka dari penjajahan, berlangsung sampai sekarang ini. Adalah masa kebangkitan luar biasa di mana ekonomi syariah tidak cuma jadi teori atau buku, tapi dibangun jadi lembaga-lembaga modern, jadi bank, jadi perusahaan, jadi hukum negara. Mari kita telusuri jejak sejarahnya dengan era modern ini, dimulai sekitar tahun 1940-an sampai 60-an. Di masa ini, para ulama, akademisi, dan ahli ekonomi dari negara berkumpul berdiskusi mengadakan konferensi internasional. Mereka punya satu tujuan, bagaimana cara menerapkan kembali sistem ekonomi Islam di zaman modern ini. Bagaimana membuat sistem perbankan tanpa bunga, bagaimana cara mengelola keuangan negara sesuai syariah. Sejarah paling bersejarah dan dianggap sebagai lahirnya kembali ekonomi syariah modern adalah berdirinya Bank Midgamer di Mesir pada tahun 1963. Ini adalah bank syariah pertama di dunia modern, didirikan oleh seorang tokoh bernama Ahmad El-Nazar. Bank ini beroperasi tanpa bunga, menggunakan prinsip bagi hasil. Tujuannya mensejahterakan petani dan masyarakat kecil. Walaupun perjalanan sempat naik turun, tapi ini jadi contoh dan pemicu bagi negara-negara lain. Kemudian di tahun 1970-an, perkembangannya makin melesat cepat. Ini ditandai dengan berdirinya Bank Pembangunan Islam. Pada tahun 1975, bank ini didirikan oleh negara-negara anggota OKI, Organisasi Konferensi Islam, berpusat di Jeddah, Arab Saudi. Tugasnya membantu pembangunan ekonomi negara Muslim dan menjadi standar perbankan syariah dunia. Setelah IDB berdiri, bermunculanlah bank-bank syariah di mana-mana. Di Uni Emirat Arab ada, Dubai Islamic Bank ada, di Kuwait ada, Finance House ada, di Sudan, di Pakistan, di Malaysia, semuanya mulai ikut mendirikan lembaga keuangan syariah. Di tahun 1980-an sampai 1990-an, ekonomi syariah makin matang. Mulai disusun standar akuntansi syariah, standar pengawasan, produk-produknya makin beragam, ada asuransi syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, dan lain-lain. Bahkan di tahun 1990 dibentuklah organisasi internasional bernama AAOIV yang bertugas membuat standar dan aturan ekonomi syariah dunia. Puncaknya di abad ke-21 ini,
Ekonomi syariah bukan lagi milik negara Islam saja, tapi sudah jadi fenomena dunia. Negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat pun berlomba-lomba mengembangkan ekonomi syariah karena melihat kelebihannya yang stabil dan adil. Nah, teman-teman, di sejarah modern inilah Indonesia masuk dan memainkan peran besar. Kita bahas khusus sejarahnya di Indonesia ya. Ini penting banget buat kita warga Indonesia. Kita masuk ke bab terakhir. Materi sejarah ini yang paling kita banggakan, yaitu sejarah ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia ini istimewa banget dalam sejarah ekonomi syariah di dunia. Kenapa? Karena Indonesia punya penduduk muslim terbesar di dunia dan sekarang jadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah dan terlengkap di dunia. Tapi perjalanan sejarahnya di Indonesia ini juga panjang dan penuh perjuangan. Kalau kita telusuri akarnya, prinsip ekonomi syariah sebenarnya sudah hidup di Indonesia sejak berabad-abad lalu. Sejak Islam masuk ke Nusantara, sistem bagi hasil pertanian, sistem pengelolaan tanah, wakaf, pasar tradisional yang berjalan jujur, semuanya sudah jadi budaya masyarakat kita sejak zaman kerajaan Islam dulu. Tetapi sebagai sistem formal dan hukum negara, sejarahnya baru mulai tercatat jelas di masa kemerdekaannya. Awal mula perjuangan hukumnya dimulai saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Para pendiri bangsa, banyak dari mereka tokoh Islam, memperjuangkan agar hukum Islam termasuk ekonomi diterapkan. Ada Piagam Jakarta yang isinya menjamin hukum Islam meski akhirnya disempurnakan, tapi semangatnya tetap ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas kekeluargaan. Di tahun 1980-an, muncullah tokoh-tokoh pelopor seperti Bapak Prof. Dr. M. Amin Aziz, Bapak Adi Warman Karim, dan para ulama dari MUI. Mereka menyadari bahwa masyarakat Indonesia butuh lembaga keuangan yang sesuai syariah. Karena bank konvensional jelas ada unsur bunga atau riba, maka dimulailah gerakan mencerakatkan ekonomi syariah. Puncak perjuangannya adalah pada tahun 1992 saat berdirinya di Bank Muamalah Indonesia atau BMI. Ini adalah tonggak sejarah terbesar di Indonesia. Bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia, lahir berkat dukungan MUI dan tokoh masyarakat. Saat itu belum ada undang-undang khusus, jadi beroperasi di bawah payung Undang-Undang Perbankan lama. Kemudian perjalanan terus berlanjut sampai akhirnya di tahun 1999 didirikanlah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Tugasnya mengeluarkan fatwa dan mengawasi kehalalan produk. Lalu titik balik sejarah terjadi di tahun 2008 saat Presiden menetapkan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini payung hukum resmi yang mengakui eksistensi bank syariah, memisahkan aturannya dan mendorong perkembangannya pesat. Mulai saat itu, bermunculanlah bank-bank besar yang membukakan syariah, BRI Syariah Mandiri, Syariah BNI Syariah, dan lain-lain. Perkembangan makin gila-gilaan di tahun 2010 ke atas. Mulai ada pasar modal syariah, ada indeks saham syariah, ada asuransi syariah. Berkembang pesat di tahun 2016 dibentuklah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX lewat Perpres untuk mengordinasikan semua perkembangan ekonomi syariah nasional. Dan puncak sejarah hukumnya baru saja terjadi di tahun 2023, lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Ekonomi Keuangan Syariah. Undang-undang payung tanggal yang melindungi dan mengatur semuanya. Sekarang Indonesia sudah jadi kiblat ekonomi syariah dunia. Kita punya bank syariah, asuransi, pegadaian, pasar modal, lembaga zakat nasional atau disebut Basnas, lembaga wakaf, sampai lembaga sertifikasi halal. Sejarah panjang dari zaman Rasulullah, berkembang di peradaban Islam, sempat redup, bangkit lagi, sampai akhirnya mendarat dan tumbuh subur di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya perjalanan kita hari ini ya teman-teman. Kita sudah bahas semuanya dari A sampai Z, dari pengertian yang paling dasar, definisi para ahli, dasar hukum yang kokoh dari Al-Quran, sampai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Tujuan mulia yang bukan sekedar uang, sampai ruang lingkupnya yang sangat luas mencakup seluruh aspek hidup dan sampai juga membahas sejarah kemunculan ekonomi syariah. Saya berharap penjelasan yang panjang, mendalam, dan seru ini bikin pemahaman kalian jadi sangat jelas dan mantap. Nah, namanya juga belajar, pasti ada yang sudah jelas, ada yang juga masih bikin penasaran, atau ada pendapat pribadi yang ingin disampaikan. Kalau ada ingin disampaikan ataupun saran dan kritik bisa berpendapat di kolom komentar ya teman-teman. Saya berterima kasih banyak kepada teman-teman sudah menemani saya belajar. Semoga materi yang panjang dan seru bermanfaat buat teman-teman, bisa menambahkan wawasannya juga maupun amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembahasan materi ekonomi syariah selanjutnya yang enggak kelas seru. Saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.